Ini katanya Joe Rubino. Dia penulis buku MLM. Ya. Ini apa? Itu apa yang dikasih? Pressure. Oke. Nah, itu udah jelas kelihatannya, udah bagus. Oke. Nah, jadi Joe Rubino bilang pada saat kita melakukan pendekatan untuk membangun bisnis, itu kita biasanya lakukan 3 hal. Yang pertama adalah pendekatan produk, pendekatan bisnis, sama pendekatan visi. Ya. Nah, pada saat, saya lihat teman-teman For Life itu banyak yang melakukan pendekatan ini, produk, ya. Ini ada handphone yang bunyi, belum silent, kan? Oh, di luar. Kayaknya di sini. Oh, oke. Nggak apa. Nah, kalau kita pendekatan produk, kita akan mendapatkan konsumen. Kalau kita mendekatkan pendekatan bisnis, kita akan dapatkan jadi fokusnya itu hanya kepada uang, ya, dibayar berapa nih saya, keuntungannya gimana, gitu ya. Nah, tapi pada saat kita berani pendekatan visi, kita akan mendapatkan pemimpin. Ya, ini kalau saya sih mungkin ya pebisnis lah ya. Oke, dari ketiga ini tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, ya. Tetapi, kenapa sih kurang geser? Ini saya bisa geser ini ya. Oke ya, karena udah fokus semuanya, udah ngumpul semuanya ya pasukan. Oke, nah saya coba kasih tahu ya, kalau kita pendekatannya produk dan hanya melakukan pendekatan produk, berarti organisasi kita banyak konsumen. Nah, konsumen di Indonesia itu pada saat dia lagi sakit, dia darurat kondisinya, akhirnya dia mau closing atau membeli sama kita produknya, kan gitu. Tetapi pada saat konsumen sudah sembuh, sudah sehat kembali, dia lebih baik 100 LP atau 150 LP-nya itu untuk membeli handphone baru, ngecat rumah, ya, beli barang-barang yang dia inginkan, kan seperti itu. Dan nggak fokus lagi sama kesehatannya. Tapi pada saat sakit dia akan fokus karena dia mau sembuh. Oke. Nah, kalau kita hanya pendekatannya bisnis, ini biasanya kurang masuk ke dalam hati. Hanya duit seperti itu, ya. Tapi kalau kita pendekatan visi ini adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan ini sama mengkombinasikan tentang planning masa depan, atau juga kita bisa membuat orang yang kita prospek ini itu gelisah gitu hidupnya, akhirnya berpikir dan mau bergabung menjadi tim kita. Karena kan namanya prospecting. Prospecting itu kan diambil dari kata-kata orang zaman dulu nyari emas. Prospecting itu mencari emas tuh. Seperti itu dulu, zaman dulu tuh. Ya. Jadi prospecting itu bukan menjual produk sebetulnya, tapi mendapatkan partner bisnis. Nah, jadi teman-teman harus berani melakukan itu. Nah, saya kemarin sudah tunjukkan BOP di Hotel Amaris. Kita punya slide standar. Tapi biasanya sebelum masuk kepada slide yang standar kita punya dari Winners Academy, saya biasanya punya intro yang sesuai dengan bisnis kesehatan. Ya. Intronya apa? Intronya itu, ya ini saya katakan ini adalah visi besar yang saya mau sampaikan juga hari ini sama teman-teman semua. Pertanyaannya begini,
Kenapa sih kita bangun warung di tengah perumahan? Kenapa bukan bangun warung di tengah hutan? Ketawa kan? Pasti kan, pokoknya juga ketawa kan? Siapa yang mau beli? Kan pertanyaan begitu. Nah, kenapa sih kita bergabung bersama bisnis kesehatan? Di antara semua, kenapa harus for life? Nah, kemarin saya sempat capture ya dari majalah itu, saya benar-benar masih ada di sini. Nah, ini dia. Ini ada seorang menteri bilang begini. Sebuah survei global mengungkapkan hanya sedikit sekali pasien berobat ke negara lain karena mencari biaya yang lebih murah. Sebagian besar karena mencari teknologi yang lebih mutakhir dari pelayanan yang sudah ada di sini. Dia pengen cari yang lebih canggih. Siapa yang punya? Yang kita pegang apa? For life. Ini canggih produknya. Jadi kita sudah punya sesuatu yang canggih dan kita kadangkala tidak percaya diri untuk memaparkan proposal kita sama orang lain. Kita bermain yang sama seperti pemain-pemain lama lainnya. Bermain di mana? Di sini, di produk. Jadi orang-orang yang kita prospek, dia berpikirnya apa bedanya sama tetangga gue? Apa bedanya sama teman-teman gue? Kok ditawarin produk lagi saya? Gitu, ya. Sampai di sini teman-teman paham? Dapat poinnya? Jadi kita punya yang dibutuhkan sama masyarakat di Indonesia. For Life punya teknologi canggih yang belum ditemukan sama orang-orang di sini. Dan saya katakan, ya mohon maaf ya kalau ada orang-orang kesehatan di sini, di live juga ada orang-orang kesehatan. Bukan berarti saya menjelek-jelekan kalau saya ngomongin misalkan obat apa. Orang-orang sudah jenuh dengan obat-obatan. Saya pribadi sama Kenny, waktu Kenny tidak berhenti-berhenti datang bulannya, itu udah nyoba obat-obatan dan sudah menghabiskan biaya banyak. Ternyata dengan konsumsi transfer factor yang 3 factor formula, datang bulannya berhenti. Dan kita pengen punya baby, bersyukur kita dapatkan 3 orang baby, lucu-lucu dan tanpa vaksin. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaan tadi warung, kenapa kita bikin warung di tengah perumahan? Karena ada yang beli. Nah, begitu juga kenapa kita terjun di bisnis kesehatan? Karena ada uangnya yang sudah pasti dikeluarkan setiap tahun di Indonesia dan datanya jelas. Tahun 2018 itu mencapai 696,9 triliun untuk uang obat dan berobat. Kita masuk, kita punya sesuatu yang canggih. Ayo kita bersaing dengan mereka. Kan gitu, bersaing secara sehat. Yang mau ayo, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kan gitu. Nah, kalau masuk ke sininya, jadi saya bulatkan ya, ini 700 triliun ini saya tunjukkan dulu datanya supaya teman-teman lebih yakin nih. Kalau yang udah sering lihat, jangan bosan-bosan juga ya. Nah, Pak Agus orang ekonomi nih. Ini datanya dari tahun 2013. Majalah ini, SWA. Dulu majalahnya namanya Swasembada. Ini majalah papa saya. Saya suka baca majalah ini. Tapi isinya nggak hanya selalu kesehatan, kadang kontraktor, bangunan, pertanian. Nah, ini ada beberapa tahun, dalam 1 tahun tuh ada kesehatan. Nah, dia bilang gini, tahun 2013 itu uang kesehatan itu mencapai 250 triliun. Pasien mengeluarkan uang sampai 250 triliun. Tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 itu mencapai 2014 ya, itu mencapai 340 triliun. Kemudian 2015 itu mencapai 390 triliun. Oke, dan di tahun 2018 itu diprediksi akan mencapai 696,9 triliun. Nah, siapa pemain-pemain yang sudah bermain di sini? Yaitulah bisnis-bisnis besar yang sudah berputar sampai sekarang. Ada grup-grup besar yang sudah berputar. Mereka membuka rumah sakit, mereka membuka klinik, mereka membuka apotik, itu nggak salah. Karena ada kebutuhan lah mereka membuka, kan gitu.
Kita buka warung pun ada kebutuhan. Nah, kalau kita mau bermain atau mau bersaing dengan cara yang sama dengan 5% para penguasa ini, kita nggak sanggup. Kita Robin Hood. Semua pada pakai meriam, semua pada pakai senjata, ini pakai panah. Tapi kita punya sesuatu yang canggih. Oke? Transfer factor. Sama diri kitanya sendiri yang tidak ternilai dengan uang. Banyak orang bilang saya miskin pak, saya lagi susah pak. Ada yang mau beli mata loh. Mata kamu mau nggak 1 miliar satu? Langsung dibayar. Oh jangan dong. Katanya miskin, kaya loh kamu. Oke. Paham ya maksudnya ya? Banyak orang bilang nggak punya duit. Padahal kalau dihitung-hitung mata berapa itu sebetulnya banyak sekali gitu ininya. Saya minum dulu ya. Iklan. Kayaknya aku saya gitu ya, bukan ya? Iya. Gitu ya? Boleh ya? Oke. Sorry. Saking semangatnya nih. Oke, sampai di sini dapat nggak poinnya? Ya. Alasan kita kenapa kita bergabung di bisnis kesehatan. Oke, jadi begini. Saya nanti cepat, singkat, padat. Saya harus segera jalan, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman nanti dapat, mungkin Cinga nanti bisa kasih kesimpulan atau melanjutkan ya. Oke, kita bulatkan menjadi 700 triliun, oke? 700 triliun uang pasien yang berputar untuk obat dan berobat. Dengan cara lama, dengan cara baru. Cara lama, ada 5% orang yang sudah berhasil bagaimana membelokkan dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015 sampai sekarang. Ini masih terus mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari perputaran uang yang juga sangat besar. Oke? Nah, cara baru ini bisa dilakukan sama 95% orang. Bahkan yang 5% orang pun juga bisa melakukan ke sini, tapi ditolak. Karena brand besar ditolak sama perusahaan Alphalite. Nggak boleh di display. Tidak boleh produk kita di display di satu apotek yang massal ada di seluruh Indonesia. Tidak boleh, karena membela kepentingan kita yang dari cerita dari mulut ke mulut kan gitu. Ya. Cara baru ini ada 95% orang. Nah, uang keluar dari Sabang sampai Merauke 700 triliun untuk obat dan berobat. Siapa yang paling melihat ini sebuah peluang yang sangat besar, ya? Sama juga. Yang merah, Pak. Yang merah. Iya. Oke. Coba ya saya ganti warna merah ya. Mudah-mudahan kelihatan nih. Cara lama, berarti kebutuhannya obat dan berobat. Muncullah yang namanya apa? Farmasi. Ini nggak salah ya. Ini ngelihat peluang nih muncul ini. Karena kebutuhannya obat. Terus kerjasama dengan rumah sakit. Terus kerjasama dengan apotek. Terus kerjasama dengan klinik. Terus juga ada juga asuransi. Seperti itu. Ini nggak salah. Tapi uang ini akan berputar. Jadi buat pasien sakit aja udah musibah nggak? Belum keluar uang. Terus begitu sakit dia harus keluarkan uang. Yang diabetes luka basah harus dipotong, yang autoimun harus disuntik terus. Kita punya semua solusinya, kan gitu. Itu yang kita sampaikan sama para pemimpin-pemimpin bisnis supaya mereka, wih, benar juga loh bro. Berapa keuntungannya kalau segini. Ya inilah duitnya. Kita mau bagaimana bersaing, bagaimana ini bisa belok ke sini. Karena saya percaya kita bisa bersama-sama bersaing yang sehat. Karena kita menjadi saksi sejarah bagaimana ojek itu berpindah kepada
Gojek. Setuju? Cici Dewi, setuju? Masih menggunakan ojek? Enggak, Gojek dong. Gojek. Kenapa? Karena yang ditawarkan lebih efisien, lebih nikmat lagi, gitu ya. Ya kalau kita sering ketemu sama pasien-pasien autoimun ya, kalau yang udah disuntik terus kan kasihan itu. Terus begitu minum transfer factor, trifactor, formula hanya dikunyah, diminum gitu rasanya nikmat, enak, dan lama-lama juga terjadi perbaikan seperti itu. Jadi akhirnya belok kan ke sana, ke kita, PF. Ya, seperti itu. Nah, kita juga ini hanya jadi saksi sejarah dan pengguna kan? Pelaku bukan? Bukan. Jadi yang dapat keuntungan siapa? Gojek. Gojek. Berarti oke, nggak apa-apa, sudah lewat. Kita pasrah, kita gunakan aja GoFood, ya, GoCar, seperti itu. Kemudian ada lagi retail di mall. Pada pindah juga nih satu persatu, yang beli panci, yang beli gorengan apa Hotel. buat goreng itu, gorengan, wajan apa gitu ya, baju, kerudung, jam, apa sepatu, semua berpindah kepada Bukalapak, Tokopedia, kemudian apa lagi? Shopee. Lazada, Shopee. Kita juga jadi saksi sejarah di era sekarang bagaimana perpindahan bisnis terjadi. Dan selain saksi kita juga pengguna. Siapa pelakunya di sini? Nah, ini orang-orang terkaya nih sekarang, anak-anak muda-muda terkaya nih. Terus travel offline itu berpindah lagi kan kepada Traveloka, Blibli, terus tiket.com gitu kan. Sekali lagi kita juga menjadi saksi dan pengguna. Nggak apa-apa, sudah lewat. Tapi ada satu lagi yang belum terjadi perpindahan. Nah, buat orang-orang ini, kalau mengacu kepada kata-katanya Charles Darwin, bukan yang terkuat yang bisa bertahan, tetapi yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ini muncul di era industri. Ini muncul di era informasi. Sebelum ada internet, sebelum ada ini nggak bakal muncul. Tapi kalau kita misalkan berhubungan dengan mencari uang, masih bertahan di sini, padahal era informasi itu membuat penghasilan kita lebih cepat. Dan kalau kita tidak lakukan adaptasi, kita akan digilas sama perkembangan zaman. Atau kita hanya gigit jari melihat orang-orang semuanya sukses. Ya, benar nggak Pak Agus? Ya. Nah, jadi tujuan kita, tujuan for life sebetulnya taking transfer factor, secara halus meletakkan transfer factor di setiap rumah. Oke? Jadi akhirnya mereka kurangi penggunaan obat-obatan, termasuk saya juga. Saya dulu tekanan pekerjaan saya sebagai arsitek itu sangat besar. Kadang kalau udah pusing sedikit harus bisa tenang, hilang pusingnya, harus minum obat-obatan tuh. Pentogin, jedodin, tuh. Ada yang kenal nggak pentogin? Dan kalau beli nggak pernah nanya kan pabriknya di mana, bikinnya gimana. Tapi kalau jalan ke lain di mana? Ditanya nggak closing juga. Tapi kita beli, sapi dari mana? Ya. Tapi caranya ya. Pak, ini obat sakit kepala Pak. Dua, kurang. Nggak ditanya. Orang punya warung ditanya gimana caranya kan gitu. Tapi kayaknya kita ini ribet banget ya. Itulah nasib kalau kita mau jadi miliarder. Supaya apa? Supaya nanti Yaya pada saat di panggung Platinum, Cynthia lah musuh. pada saat di panggung nanti udah jadi Platinum,
Orang-orang udah nungguin, udah tepuk tangan, udah selesai, kok nggak ngomong-ngomong, nangis. Saya ingin perjuangan saya dulu. Ditolak tetangga saya. Ditolak omnya. Tolak omnya. Ya, akhirnya sekarang saya bisa sampai di platinum. Nah, tapi kalau misalkan Pak Agus misalkan orang kaya, berapa platinum? Wah, miliaran, bayar seminggu jadi platinum sampai di panggung. Ya saya beli aja, gampang ini bisnis. Yang dengerin ada tukang becak, yang dengerin ada tukang sales obat, yang dengerin ada ini. Terus, ini gimana nih storynya kok nggak ada ya? Kita ditolak-tolak ya, iya, nggak bisa. Jadi sebetulnya adalah kesuksesan itu yang paling nikmat adalah prosesnya. Untuk kita ceritakan sama anak cucu kita nanti. Nah, sini ngobrol. Cucu sini, kakek mau cerita, gitu kan? Itu nikmatnya di situ. Ya. Nah, jadi ini perjuangan kita sama-sama. Kalau mau dilewatkan, monggo. Tapi saya tidak mau. Kenapa saya memilih ini? Karena saya tidak punya kemampuan finansial untuk bikin ini. Sebetulnya saya juga tidak punya kemampuan finansial untuk membuka usaha seperti For Life. Bikin pabriknya, bikin produknya, Tapi karena ini sistemnya direct selling, jadi di mana pabrik, ya ini For Life, itu langsung kepada konsumen. Tidak ada iklan, coret. Pengusaha agen 1 Kulakan, agen 2 pasar pagi, agen 3 warung, coret. Langsung dari pabrik kepada konsumen dengan harga yang sama. Terus konsumen kedua suka, dapat lagi konsumen, harganya sama. Terus yang ketiga, yang ke sejuta orang sama. Nah, kalau misalkan produk-produk kayak air mineral gitu kan, itu dari harga tingkat negara pusat itu harganya 500, sampai ke warung bisa sampai 3.000 rupiah. Harga itu dibagi-bagi sama pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya. Makanya muncul kata-kata yang kaya semakin kaya, yang susah semakin susah. Nah, contoh nih, ini juga nggak salah. Ini juga nggak salah kita beli ini 3.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Tapi kita tahu harga dasarnya misalkan harga pabriknya itu 500 atau 1.000 rupiah. Dan kita sepakat karena kita tahu orang itu sudah jauh-jauh bawa sampai di sini di warung. Ya kita beli 2.000. Ya. Nah, muncullah konsep direct selling. Jadi contohnya misalkan A1, A2, A3 ini konsumen. Ini dari tingkat negara, tingkat provinsi Jawa Tengah, tingkat kota Jogja, dari Jogja ke warung-warung, kan gitu. Yang ini harga 500, yang ini harga 1.000, yang ini harga 1.200. Di sini 2.000. Misalkan yang itu, konsumen bayar 2.000. Harga sebenarnya adalah 500. Nah, muncullah konsepnya seperti For Life, direct selling, ya. Konsep direct selling ini membuat orang-orang ini, agen-agen ini tidak ada lagi. Jadi harga 500 sampai ke tangan konsumen sama 500. Ini dia perjuangan yang kita lakukan. Nah, perjuangan siapa? Perjuangan orang-orang yang memang yang tadi di ujung tuh, yang kaya semakin kaya, yang susah semakin susah. Makanya orang-orang kadang-kala MLM itu dibilang bisnis murahan, bisnis menjijikan. Karena orang-orang yang hebat berpikir orang-orang susah yang pada bergabung di situ. Kita bukannya susah, karena memang kemampuan kita minjem uang ke bank nggak dikasih-kasih, apply kartu kredit nggak dikasih-kasih. Oke, akhirnya dengan 2 juta kita bisa jalankan For Life. Ya udah, bergabung dengan For Life. Jangan salah, kita orang biasa, di samping kita orang luar biasa. Jadi orang luar biasa siapa? For Life. Untungnya dia melepas produk kita ini dengan konsep direct selling. Coba kalau konsep yang seperti ini, ya, 2 juta per botol. ya. Tapi kita sepakat gak dengan ini yang terjadi? Ya. Dengan harga-harga barang yang sudah naik semua, sepakat gak? Ya. Sepakat, karena memang ini sudah terjadi turun-temurun. Ini kita nggak bisa salahkan, dan kita juga nggak bisa salahkan di sini.
rumah sakit, misalkan jual obatnya 10.000, dia ambil dari sini mungkin 1.500. Pasien pada saat pergi ke sini dikasih harga ini atau kasih harga ini? Karena ada keuntungan yang harus didapatkan. Wajar kan, dibayar juga kan sama pasien kan? Nggak salah. Dan kita tidak bisa mengeluh terus. Yang kita bisa lakukan adalah kita cari cara yang baru. Nah, itulah TF. Mulai kita gunakan TF ini kepada, kita sebarkan transfer factor ini kepada konsumen. Dapatlah 25% kalau orang yang beli pertama. Terus ini orang pertama. Orang kedua kita dapat 2%. Orang ketiga kita dapat 5%. Orang keempat kita dapat 6 atau 12%. Ini kalau kita bermain di duplikasi yang botol yang TF Plus itu ya 100 LP, berarti kita dapat 250.000. Dari sini kita dapat 20.000. Dari sini kita dapat 50.000. Dari sini kita dapatkan 120.000. Kalau kita sudah presidential diamond. Kalau kita qualified diamond berarti 60.000. Akhirnya orang-orang ini join dan sadar, termasuk kita juga sudah bergabung dan sadar bahwa sehat itu nomor 1. Dan di bulan kedua, organisasi kita yang di level 1 juga melakukan pembelian berulang. Kita dapat lagi 2%. Terus level kedua kita dapat 25%. Level ketiga kita dapat 5%. Level keempat kita dapat 6 atau 12%. Ini bulan pertama, ini bulan kedua, dan seterusnya. 20.000, 250.000 dari satu orang, 50.000, 120.000. Oke, ini baru dari 4 orang loh. 1, 2, 3, 4. Anak, cucu, cicit, buyut. Lihat, dari anak kita dapat 25% pada saat bergabung. Pada saat sudah repeat order bulan kedua, bulan ketiga, seterusnya kita dapat berapa? 2%. Dari cucu? 25%. 25%. Nah, itulah jawaban yang selama ini kita cari-cari. Kenapa orang tua itu lebih sayang sama cucu dibandingkan sama anak? Karena dari cucu kita dibayar 25% Pak setiap bulan. Nah, kenapa? Kenapa alasannya seperti ini? Nah, jadi For Life tuh pinter nih dia bikin sistem. Ini pada saat kita rekrut kita dapat 25%. Pada saat sudah punya mitra kita cuma dapat 2% kan dari sini kan? Nah, supaya jadi ini kita harus bantu dia kan? Nah, kalau kita tidak bantu, ini tidak bantu dia nih, ini tidak akan muncul. Tapi pada saat sudah bantu, keringat sudah keluar, sudah lelah, sudah membina, memimpin, di bulan berikutnya dapat upahnya 25%, 25%, seperti itu. Dan jangan sampai pada saat kita merekrut orang baru selalu ditaruh di level kedua, harapannya langsung dapat 25%. Itu namanya pedagang. Kita mau jadi pengembang bisnis, pembangun network, ya nggak apa-apa kalau masih ada yang melakukan seperti itu, tapi menurut saya coba kurangi, jangan terus dilakukan seperti itu, karena nanti pada saat berkembang orang banyak nih, orang hebat nih yang ditaruh di level 2, ini ramai nih orangnya di sini, kita dapatnya berapa? Dari satu orang 25%, dari sini 5%, ada 100, ada 200, cuma dapat 5%. Jadi taruhlah orang-orang terbaik selalu di level 1. Jadikan anak kita. Dan ini nyambung juga, banyak anak banyak rezeki. Nyambung-nyambungin aja ya Pak. Oke, kalau seandainya kita punya 10 orang level 1, 10 partner pengembang, berarti kita dapat setiap bulan 200.000. Kalau kita punya 20 partner, 400.000. Kalau di sini kita punya duplikasi 10, berarti di sini ada berapa? 100. Duplikasi 20 ada berapa? 400. Satu orang kita dibayar berapa? 250. Kalau ada 100 tim di level kedua kita bayar 25 juta. Kalau ada 400 orang, ada 250 berapa? 100 juta. Keluarnya berapa? 2 juta kan setiap bulan? Iya. Terus duplikasi terus terjadi. Duplikasi 10, berarti di sini ada berapa?
1000. Di sini 408 ribu. Berapa? 1000 kali 50 ribu 50 juta. Duplikasi 20 8.000 kali 50. Di sini 10 ribu. Duplikasi ini 160.000 orang dari 250 juta penduduk loh. Oke, berarti satu orang kita dibayar 10.000 orang 1,2 M. 160.000 dikali 120, coba kali kalian. Coba kali, ada yang itu kalkulator kuat. Nah, yang gede nih, yang gede. Kuat nggak handphonenya? Kan langsung error lah. 120.000 dikali 160.000 orang. 19,2 M. Coba, udah. Kita takutnya salah nih, kalkulatornya ini salah nih. 19 miliar 200. Keluar Ci. 19 miliar 200. 19,2 M. 19,2 Jadi perjuangan yang kita lakukan di bulan Mei 2019 ini, kalau seandainya sudah terjadi seperti ini, inilah yang teman-teman nanti bisa dapatkan. Oke? Rangkul 10 orang, rangkul 20 orang, mereka juga akan merangkul, mengajak teman-temannya lagi, kan semua juga begitu. Pengguna simpati juga sama kan, pakai simpati aja. Nih pakai simpati aja, Cilani pakai simpati aja, Cici langsung ke Cidewi, ke Cindri, semuanya. Cici bukan, Mbak Indri. Tidak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa ya. Akhirnya pakai simpati kan dari Cidewi kan. Awalnya saya loh yang cerita simpati, tapi saya nggak dibayar. Dan simpati tahun 2012 itu punya omset sampai 200 M ya per hari dari cerita. Okay. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sekarang jelas apa yang kita mau perjuangkan. Nah, mulailah cara baru ini, mungkin ini belum keluar, ini membuat orang yang mendengarkan kita penasaran, baru kita buka for life-nya. Seperti itu. Ya, pokoknya harus ada cerita inilah masuk dalam presentasi supaya kita mendapatkan orang-orang yang ini, yang visioner. Ini visioner loh ini. Gojek, ini visioner. Ya, kita juga orang-orang visioner. Saya juga orang yang nggak ada visi awalnya, tapi begitu saya ketemu mentor, saya menjadi orang yang visioner. Dan sekarang saya berbagi ilmu saya supaya teman-teman juga menjadi orang yang visioner. Seperti itu. Ya. Oke, Ci. Cukup sampai di sini. Teman-teman semua yang ada di Jogja karena sudah dipanggil sama mbaknya. Ya. Oke. Dan sukses juga buat teman-teman semua yang live di Facebook. Bisa ditonton berulang-ulang nantinya ya. Mudah-mudahan tidak di-sharing kemana-mana. Dan ini sekali lagi ini cocok kalau dinyanyikan sama orang-orang kesehatan. Oh ya. Paham ya maksudnya ya? Ya. David paham ya? Simple ceritanya? Simple. Oke. Ya. Sukses buat semuanya. Yuk kita witness power dulu. Dan foto ya Pak. Oke, foto. Oke. Upload finish. Witness power dulu dong. Oh, oke. Waktu itu nggak finish form ya. Oke, sini, arahin ke sini. Dari sana, kita ke sana aja. Apa ke sini semua, ke depan? Ya. Yuk sini kita witness power yuk. Kayaknya kurang ke sana deh. Di dekat tempat speaker tuh. Ya. Ayo. Kita winners power. Udah tahu semua belum sih? Belum. Belum. David, yang terakhir lihat, pas nggak sudutnya? Kurang mundur. Pas. Enggak.
Dapat semua ya? Hah? Mundur lagi. Atau di belakang tembok? Agak mepet ibu. Oh iya, ayo dari video ya, banyak aja. Makanya gini, Kita memang penuh dengan kehangatan ini. Pasti biar pinggirnya aja biar orangnya ada. Oke, jadi kita mau Winners Power dan saya berharap teman-teman semua nanti di bulan Juli kita daftar semua ikut GBBC ya. Siapa ya teman-teman ya? Dan teman-teman yang di Facebook juga ikut berangkat. Kita sama-sama belajar di Puncak dan kita juga makan sate kambing di sana nanti. Paling lambat. Paling lambat. Untuk KBBC daftar awal tanggal 18 Mei. Oke, 18 Mei. Udah ini ya. Udah nggak masalah lah, uang sedikit ya. Yang penting ilmu yang kita dapatkan luar biasa. Kita sekarang mau Winners Power. Jadi kita tunjukkan dulu caranya. Kalau saya teriak Winners Power, aku pasti berjaya bersama Winners. Go Winners. Cynthia, pelan-pelan jangan. Nggak apa-apa. Tenang aja ya. Oke, Ci, teriak Ci. Winners Power! Aku pasti berjaya bersama Winners! Go Winners! Lagi dong. Saya pengen teriak teman-teman. Saya teriak for life. Teman-teman langsung ikutin saya. Jalan-jalan, ada tantangan jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, uang masuk terus. Oke ya, saya teriak for life ya. Ayo Ci, teriak for life Ci. Jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, uang masuk terus. Oke, sukses buat semuanya. Foto, ayo foto. Jangan pindah dulu. Pakai yang bagusan aja kalau foto itu jelek. Ini Seru ya? matikan. Finish dulu ya. Iya.